Gadis ini. Di mana orang tuanya? Jika bukan karena kamu, gadis ini mungkin akan. Chen Mingxian, dokter desa. Dulu, kakakmu oleh penduduk desa. Sekarang, kamu menyelamatkan anak ini. Perjamuan perayaan 100 hari. Jadilah anak baik. Kau akan minum susu sebentar lagi, sayang. Zhouzi, kau bilang kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri, namun kau memungut seorang bayi perempuan. Wu Xilei. Dan dia tidak bisa melanjutkan garis keturunan keluarga. Dia membawa nasib buruk kemanapun dia pergi. Berikan saja formula ini kepada gadismu. Kebetulan sekali, keluargaku juga punya beberapa. Susu formula. Bisakah kau meminjamiku sedikit? Kita semua dari desa yang sama. Mengapa bicara tentang meminjamkan? Aku akan memberikannya semua padamu. Namun, botol anggur ini, kau harus meminumnya semua. Gadismu hampir mati kelaparan. Minum. Minum. Aku akan minum. Aku akan meminumnya. Minum. Bukankah ini bisa diminum? Zhouzi. Ini sisa setelah babi-babiku minum. Aku memberikannya semua padamu. Susu bubuk babi. Babi-babiku minum ini. Mereka tumbuh sangat kuat. Mengapa kau menjual susu bubuk babi kepadaku? Yang saya jual adalah susu bubuk babi. Pemilik supermarket. Salah siapa kamu buta huruf? Tapi kau tidak bisa menggunakan susu bubuk babi untuk memberi makan anakku. Kau binatang. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau binatang kau. Ini semua untuk binatang minum. Semuanya sama saja. Chen Cuilan. Pelankan suaramu. Nanti anakku bangun. Kakak ipar. Anakku sudah terlalu lama tidak makan. Berikan anak itu susu. Apa katamu? Biar ku berikan ini, susu binatang. Apa dia pantas mendapatkannya? Binatang pungutanmu. Hanya pantas minum susu bubuk babi. Tapi hari ini adalah perjamuan 100 hari putraku. Aku akan membuat pengecualian untuk meningkatkan status anakmu, Wang Kai. Anjing betinaku baru saja melahirkan. Dia punya banyak susu. Biarkan anakmu minum sebanyak yang mereka mau. Setelah susu babi minum susu anjing, manusia minum susu anjing. Saya belum pernah melihat itu sebelumnya. Cepat suruh putrimu membuka mulutnya. Jangan biarkan dia kelaparan. Minumlah cepat. Keluar. Zhouzi, mengapa kamu minum begitu banyak alkohol? Cepat. Eyo. Mereka terlalu membuli orang. Cepat ikut saya. Chen Hongbing, penduduk desa. Saya punya susu bubuk di rumah. Anak ini terlalu peka. Baru saja ketika ayahnya dibully. Dia menangis putus asa. Sekarang dia lapar, dia makan tangannya sendiri. Anak sekecil itu. Begitu peka. Ketika anak itu besar nanti, keberuntungan Zhouzi masih akan datang. Putriku, ayah miskin. Mari kita memungut botol. Pulang untuk menukar susu bubuk untuk anak. Aku tidak berguna. Membuatmu menderita kesengsaraan bersama ayah. Halo Guru Wang. 18 tahun kemudian. Surat penerimaan Harvard, aku sudah menerimanya. Ya, aku akan pergi sekarang dan memberitahu ayahku kabar baik ini. Ayah? Ayah? Ayah, ada apa? Aku akan membawamu ke rumah sakit, ayo. Putriku. Apakah kau diterima? Aku gagal ujian. Tidak apa-apa. Ayah masih bisa mencari uang. Dan masih bisa mendukungmu. Teruslah berusaha keras tahun depan. Bangun. Bagaimana kabarmu? Ayah istirahatlah dulu. Aku akan membuatkanmu makanan.
Aku tidak akan sekolah lagi. Aku ingin mencari uang untuk menopangmu. Apa yang kau katakan? Selama bertahun-tahun ini, demi pendidikanku kau sudah terlalu banyak menderita. Aku tidak ingin kau bekerja terlalu keras. Ayah, Jangan hentikan aku. pendidikanku lebih penting daripada hidupmu. Bukankah begitu? Ya, lebih penting dari nyawa ayahmu. Putriku, ingat ini. Meskipun miskin ambisi seseorang tidak boleh rendah, ayah tidak ingin kau memberiku balasan apapun. Ayah hanya ingin mencegahmu menyesal di kemudian hari. Yishong, aku kakakmu. Yishong. Kakak, Chen Yishong, saudara Shuzi. mengapa kamu di sini? Yishong. Putriku. Diterima di universitas luar negeri. Itu kabar baik. Tapi, biaya kuliahnya masih kurang banyak. Aku ingin mencarimu. Untuk meminjam uang. Kakak, bukankah kamu mempersulitku? Keponakan sulungmu masih belum melunasi uang mahar untuk pernikahannya. Kamu bilang. Baiklah. Ambillah. Tidak. Apakah terlalu sedikit? Yishong. Aku ingin kau mengembalikan uang pinjamanku untuk rumahmu. 30.000 yuan. Kembalikan padaku. 30.000 yuan? Kapan saya pernah meminjam 30.000 yuan darimu, Shuzi? Jangan coba-coba tipuan itu padaku. Itu saat keluargamu membangun rumah. 30.000 yuan yang kau pinjam dariku, kau bilang akan mengembalikannya dalam beberapa hari. Sudah 3 tahun. Kamu membicarakan uang itu. Putriku, sangat membutuhkan uang untuk sekolah sekarang. Lihatlah. Bisakah kau mengembalikannya kepadaku? Ibu meminjam uang itu. Kamu turun dan tanyakan padanya. Ini hitam di atas putih. Kamu tidak bisa menyangkal utang ini. Tertulis hitam di atas putih. Lihat. Ini nama ibu. Nama ibu. Tapi kamu menandatanganinya saat itu. Ibu juga menjamin bahwa kamu akan segera mengembalikannya padaku. Siapapun yang menandatangani ini, kamu pergi tanyakan pada mereka. Yishong, kamu adalah saudaraku sendiri. Anakku. Bisakah dia belajar di luar negeri? Semuanya tergantung pada uang ini. Aku mohon padamu. Aku akan berlutut untukmu. Baiklah. Melihat betapa menyedihkannya dirimu mengenai uang ini, aku akan membayarnya kembali untuk ibu. Terlalu banyak. Anggap saja bunga. Mengapa ini uang kertas? Ibu sudah meninggal bertahun-tahun. Itu pasti uang dari dunia bawah. Yishong, kembalikan padaku. Ini uang kuliah anak perempuan itu. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Kamu memungut anak Lian. Dan dia bahkan dipanggil Chen Xiangnan. Apel masih tidak bisa melupakan gadis kecil pembawa sial itu. Keluarga kita, itu semua karena kamu. Sehingga kita tidak bisa mengangkat kepala di klan. Ibu marah sampai meninggal karena kamu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, Yishong. Chen tua. Kenapa marah-marah begitu? Aku mendengarnya sampai ke sini. Putri ketiga keluarganya masuk universitas luar negeri. Dan bahkan memintaku meminjam 30.000 yuan. Universitas luar negeri apa? Kau ke sini untuk menipu uang kan? Cuilan. Kamu, bisakah kamu meminjamkan uang itu padaku dulu? Aku akan bekerja keras seperti sapi atau kuda. Dan aku pasti akan membayarmu kembali. Pinjam uang? Tidak masalah. Coba kulihat surat penerimaannya. Aku takut kehilangannya. Jadi aku menyuruh anakku menyimpannya di rumah. Surat penerimaan tidak ada apa omong kosongmu. Kalau begitu, aku juga bisa bilang anakku diterima di Harvard. Bagaimana kamu tahu anakku juga diterima di Harvard? Kau tidak mau pinjam uang. Ayo. Kau berikan padaku.
Berlututlah, dan akan kupinjamkan padamu. Benarkah? Benar. Tapi terakhir kali, saat perayaan 100 hari keluargamu, kamu juga menipuku. Pada akhirnya, anakku bahkan tidak mendapatkan susu. Itu orangku yang menipumu. Aku pasti tidak akan menipumu. Ayo. Lihat. Ini adalah 30.000 yuan. Baru saja aku ambil. Aku akan berlutut. Zhou Zai, aku ingin kau berlutut dari sini sampai ke sekolah. Tidak jauh. Hanya 3 kilometer. Ini adalah sedikit tanda penghargaan dari para guru kami dan teman-teman sekelas. Semoga kamu kembali setelah studi selesai dan mengabdi pada kampung halamanmu. Terima kasih semuanya. Aku pasti tidak akan melupakan kebaikan kalian padaku. Orang yang paling harus kamu syukuri adalah ayahmu. Di kota ini, kebanyakan gadis sudah lama putus sekolah dan menikah. Tapi dia tidak hanya membesarkanmu sendiri, tapi juga terus mendukung studimu. Sungguh tidak mudah. Teruslah. Sudah 20.000. Cepat merangkak. Bagus sekali. Terus. Ayah. Xiangnan. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayah? Anakku. Ayah meminjam uangnya. Kamu bisa kuliah di luar negeri sekarang. Uang kuliah apa? Aku menyuruhmu berlutut di sekolah, dan kau benar-benar berlutut. Aku hanya mengatakannya begitu saja, dan kau mempercayainya. Kamu mengatakannya, jika aku berlutut di sekolah, kamu akan meminjamkan uang itu padaku. Bagaimana kamu bisa membohongiku? Kalau mau menyalahkan, salahkan aku yang bodoh. Seseorang mengatakan sesuatu begitu saja, dan kau mempercayai semuanya. Kau, Xiangnan, kamu masih punya masa depan cerah di depanmu. Jangan bertindak impulsif. Kau gadis kecil. Kau berani memukulku. Ayo, coba pukul aku. Lihat saja kalau aku tidak akan memerasmu sampai mati. Datang ke sini. Dia adalah pembawa sial itu. Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Kamu mengambil masa depan seorang anak untuk mempermalukan seorang ayah. Apa kamu tidak takut disambar petir? Dia menipuku duluan. Siapa yang tidak tahu bahwa Universitas Harvard itu adalah universitas terbaik di dunia? Di sana, bahkan penjaga gerbangnya adalah kaum elit. Mereka yang keluar bahkan lebih unggul. Dia diterima. Aku meremehkan. Mahasiswi Chen Xiangnan, peraih nilai tertinggi ujian masuk tahun ini, dapat undangan langsung untuk kuliah di Universitas Harvard dari luar negeri. Dia berasal dari kota kabupaten kami, yang pertama diterima langsung oleh universitas asing. Anakku bahkan tidak bisa masuk universitas dalam negeri. Dia, gadis angkat yang tidak berguna itu, dan masih lulusan terbaik universitas, diterima di Harvard. Siapa yang kau coba tipu? Sama sekali tidak mungkin. Selamat kepada siswa terbaik ujian masuk universitas. Peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Ternyata dari kabupaten kita. Benar. Dan mengejutkannya, dari kota kita sendiri. Betapa mengesankan. Andai saja dia putriku. Jadi bagaimana kalau dia diterima Universitas Harvard?
Kau bahkan tidak mampu membeli tiket pesawat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Universitas Harvard sudah membebaskan semua biaya kuliah. Mengingat situasi keluargamu, pihak universitas telah memutuskan untuk memberikan 1 kali subsidi sebesar 10.000. Juga kebaikan semua guru dan siswa di seluruh sekolah. Totalnya 30.000 untuk biaya perjalanan dan biaya hidup di sana. Saya harap ini membantu kalian semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ayah! Cepat bangun. Apa gunanya nilainya bagus? Membesarkan anak agar dapat dukungan saat tua. Lihatlah kau memungut gadis seperti itu. Dan membesarkannya sampai sebesar ini. Sekarang dia pergi ke luar negeri. Mulai sekarang, apakah dia akan kembali dan mengakui kau orang yang tidak berguna ini? Itu masih belum pasti. Diam. Ayah, putrimu pasti akan kembali setelah studinya untuk membalasmu. Dulu kau melindungiku, nanti aku akan melindungimu. Ada apa putriku? Aku harus memastikan bahwa semua orang menghormatimu. 5 tahun kemudian. Chen Sheng dan Tuan Grup Alpha. Tuan Su, bagaimana perasaanmu hari ini? Masalah perluasan sekolah di kampung halamanmu. Su Huiguang Ketua Grup Alpha. Grup sudah disetujui. Perluasan sekolah Xinxi dan relokasi desa Cheng direncanakan. Xie Su. Terima kasih. Sudah 5 tahun. Ayahmu, apakah dia masih sehat? Dia sangat baik. Selama bertahun-tahun, dia belajar menulis. Kami selalu berkorespondensi melalui surat. Gadis kecil. Dulu, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Saya sudah tahu sejak lama. Aku punya satu keinginan. Yaitu, mengangkatmu sebagai putri angkatku. Tuan Su, aku datang dari pedesaan. Dulu kaulah yang tanpa henti membinaiku. Itulah mengapa aku bisa seperti sekarang ini. Kebaikanmu, aku tidak akan pernah melupakan dalam hidup ini. Tapi, aku hanya punya satu ayah dia. Ni Shuna Sekretaris. Tuan Su, Kamu sangat cakap. Dan kamu tidak melupakan aspirasi awalmu. Ini sangat terpuji. Di masa depan aku akan mempercayakan grup ini kepadamu. Dan aku akan tenang. Aku tidak punya keberuntungan ayahmu. Cepat kembali ke negara ini. Ayahmu adalah menunggumu. Bapak tukang pos, apakah ada surat dari anakku? Sudah berapa tahun kamu bertanya? Hanya sekali itu 5 tahun yang lalu. Ada keributan apa ini? Putrimu sudah lama melupat AINMU. Chen Haoyo. Dan tidak akan kembali. Jangan pura-pura mati. Cepat ikut aku ke aula leluhur. Hari ini tidak ada yang boleh absen. Terutama kamu. Baiklah. Pertama saya ingin berterima kasih kepada semua orang. Terima kasih atas dukungan Anda untuk pembongkaran. Setelah rapat, Kepala Desa Keluarga Chen. semua orang harus segera melaporkan situasi perumahan mereka. Kami akan mengumpulkan statistik dan juga memberikan kepada semua orang. pembongkaran desa kita, kompensasinya lebih tinggi dari yang di kabupaten. Grup Alpha ini terkenal di dunia, perusahaan teknologi tinggi. Bagi mereka untuk melakukan pembongkaran di desa kita adalah suatu kehormatan bagi desa kita. Rapat berakhir di sini. Ada satu hal lagi. Ini. Lalu bagaimana dengan Suzy? Suzy, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu tidak punya anak laki-laki.
Garis keturunanmu berakhir. Jadi rumahmu itu, kamu harus segera mengalihkannya kepada keponakan tertuamu. Aku punya anak perempuan. Kamu bilang garis keturunanku sudah berakhir. Itu hanya seorang gadis kecil yang kamu pungut. Dia bukan dari garis keturunan keluarga Chen kita. Tidak. Rumah itu adalah satu-satunya rumah anakku. Jika kamu mengambilnya, anakku tidak akan punya rumah. Tidak. Kamu tidak bisa mengambilnya. Apa maksudmu rumah anak perempuanmu? Tempat yang kamu tinggali sekarang, itu rumah nenekku. Ketika nenekku meninggal, rumah itu diwariskan kepadaku. Kami hanya membiarkanmu tinggal beberapa tahun lagi, karena kami mengasihanimu. Rumah itu diwariskan kepadaku oleh ibu. Bagaimana aku mengurusnya? Seharusnya urusanku sendiri. Kamu tidak punya istri, dan kamu memungut seekor binatang kecil. Dan dia seorang perempuan. Meskipun dia anak kandungmu, dia tetap tidak bisa melanjutkan garis keturunan. Itu benar. Tepat sekali. Menurut aturan leluhur kita, apalagi rumah itu, tanah itu, dan semua tabungan ini, semuanya harus dialihkan kepada keponakan Embol. Mengerti? Ini tidak masuk akal. Ada 3 cara untuk menjadi tidak berbakti. Dan tidak memiliki ahli waris adalah yang terbesar. Kamu tidak punya anak laki-laki. Jadi hartamu seharusnya secara alami jatuh ke anakku. Ini sudah menjadi aturan sejak zaman kuno. Semuanya bukankah begitu? Benar. Tepat sekali. Benar. Tepat. Air subur tidak boleh mengalir ke ladang orang luar. Tanah warisan leluhur kita. Bagaimana bisa diberikan kepada orang luar? Putri ini, pada akhirnya akan menjadi bagian dari keluarga lain. Sebaiknya kamu berikan saja rumah itu kepada keponakanmu. Mungkin di masa depan, dia bahkan mungkin akan merawatmu di hari tua. Tepat sekali. Setelah kamu memberikan rumah itu kepadaku, kamu bisa pergi meminjam kabel internet. Ya. Semua barang rongsokan di rumahmu itu. Semua besi tua itu jual saja semuanya. Meskipun tidak akan laku banyak, berikan saja kepada anakku. Biarkan dia di masa depan merawatmu di masa tuamu. Itu benar. Yeshong. Kamu mencoba merebut properti tanpa pewaris laki-laki. Jangan katakan hal-hal tidak menyenangkan. Semua orang di sini, kita semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, agar di masa depan, kau akan memiliki jaminan bukan? Aku tidak butuh kamu menopangku. Rumah ini adalah jaminan bagiku dan anakku. Masih membicarakan gadis itu. Dia sudah 5 tahun di luar negeri. Tidak ada kabar sama sekali. Dia mungkin sudah lama melupakanmu ayahnya. Anakku tidak akan. Kamu tidak bisa diajak bicara ya? Nah. Cepat cap jempolmu di sini. Aku tidak. Aku menunggu anakku. Cepat berikan rumah itu kepadaku. Anakku akan kembali. Shuzi. Putrimu. Dia benar-benar tidak bisa kembali sekarang. Udah cai adik laki-laki Chen Sengnang. Semua penduduk desa ada di sini. Lama tidak bertemu paman. Beberapa waktu lalu, aku ke Amerika Serikat untuk urusan bisnis. Aku kebetulan bertemu putrimu. Dia berpakaian sangat terbuka. Saat itu, dia mengatakan ini kepadaku. Dia berkata, menghibur lewat game bukan hal memalukan. Memiliki ayah seperti dia, yang lumpuh dan bodoh, itulah yang benar-benar memalukan. Gadis itu 5 tahun yang lalu. Dia adalah seorang sarjana terbaik. Diterima di Harvard di Amerika Serikat. Siapa di seluruh kabupaten yang tidak tahu itu? Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Tepat sekali. Betapa mulianya dia dulu. Tapi sekarang, tidak heran kalau begitu, dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak mau pulang. Jati dia di luar negeri, menghibur pria dengan bermain game. Dan aku bahkan mengundangnya saat itu. Untuk makan di rumahku, aku akan bawa kembali mangkuk yang dia pakai kepada anjingku. Tepat sekali. Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu membohongiku. Baiklah, besok grup Alpha, ketuanya akan datang untuk menyelidiki. Tidak ada yang akan peduli dengan putri kecilmu yang tidak berharga itu. Kepala desa. Keluarga ini adalah keluarga bermasalah. Hari ini, jika kita tidak menyelesaikan masalah dengan rumah ini, besok ketika ketua Alpha tiba, mungkin dia akan mendengar rumor ini. Lalu, bagaimana jika keluarga kita tidak mendapatkan kompensasi pembongkaran? Benar kan? Tepat sekali. Kepala desa. Saya mengusulkan, mengapa kita tidak? Mari kita usir saja Shuzi ini dari desa keluarga Chen. Bagaimana menurutmu? Ya. Usir dia. Jangan halangi warga desa Jatikaya. Ya keluar. Usir dia. Desa keluarga Chen kita tinggal selangkah lagi hari ini dari mencapai kemakmuran besar. Shuzi, kamu telah mempermalukan leluhurmu. Warga desa, meskipun anakku punya 100 kesalahan,
Dia tetap anakku. Jika kalian punya ketidakpuasan, kalian bisa melampiaskannya padaku. Aku bisa menerima hukuman apapun. Aku bersujud kepada kalian semua. Paman, pikirkanlah. Putrimu sudah lama di luar negeri. Tanpa kabar sedikit pun. Apa kau tahu kenapa? Mengapa? Putrimu sekarang seperti burung. Dia butuh saran. Apa kau tidak akan memberinya saran? Kandang ayam ini pas sekali kan? Lihat dia. Dasar bajingan. Ayo bertindak. Aku memberitahumu, kamu tidak bisa menghina anakku. Tidak ada habisnya. Cukup. Apakah kamu belum cukup malu? Kepala desa. Aku mohon tolong berikan kelonggaran. Demi anakku. Biarkan dia mempertahankan rumahnya. Ini adalah tanah leluhur kita. Tidak mungkin menyerahkannya kepada orang luar. Lebih mustahil lagi memberikannya pada orang yang bahkan tidak pulang ke rumah. Tidak tahu malu dan tidak berbakti. Bajingan tidak berbakti. Yishon. Jika putrimu peduli padamu ayahnya, di mana dia? Suruh dia kembali sekarang juga. Putrinya hidup lancar dan sukses. Untuk apa dia kembali demi ayah yang tak berguna? Bukankah begitu? Raih nilai tertinggi menjadi binatang kecil. Saat dia lulus ujian dulu, aku sudah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mau percaya. Sudah bertahun-tahun, dia tidak akan kembali lagi. Jati patulah dan bubuhkan cap jarimu di sini. Tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani. Aku ingin menunggu anakku kembali. Tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani. Aku tidak akan. Tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani. Ayah, aku kembali. Ayah. Lepaskan. Ayah. Ada apa denganmu? Cepat bangun. Kan Xiangnan. Kamu siapa? Aku Xiangnan. Aku kembali. Xiangnan. Kamu kembali. Aku tahu itu. Sudah kubilang anakku, pasti akan kembali. Binatang kecil ini, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini lagi. Binatang kecil ini, yang membawa aib bagi desa kita. Cepat keluar dari sini. Keluar. Keluar. Kamu pergi dulu. Jangan kembali dulu. Ayah. Mengapa? Pergi dulu. Ayah. Desa keluarga Chen kita tidak menyambutmu binatang kecil ini. Bawa orang tuamu bersamamu. Dan cepat keluar. Pergi sejauh mungkin. Ayah. Bukankah kau membalas suratku? Mengatakan kau sehat-sehat saja. Bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? Kau binatang kecil. Beraninya kau mengatakan itu. Kau masuk Harvard di Amerika Serikat. Tapi bukankah kau hanya melayani orang asing sebagai binatang kecil? Kau benar-benar mempermalukan desa keluarga Chen kita. Namun, aku belum melihatmu mengirim ayahmu. Bahkan 1 sen pun. Ayah, bukankah kau membalas surat mengatakan kau sudah menerima uangnya? Aku menerimanya. Ayah menerimanya. Apa yang kamu terima? Jika dia benar-benar mengirimimu uang, bagaimana kamu bisa habiskan seharian? Mengais dan memungut sampah, dan bahkan tidak bisa makan satu bakpao pun. Berhentilah membela binatang kecil ini. Dia hanya tidak berguna. Dan tidak punya hati. Ayah, maafkan aku tidak tahu. Kau sudah sangat menderita. Anakku. Jangan menangis. Anakku. Selama ayah melihatmu baik-baik saja di luar sana, ayah akan merasa puas. Si cacat ini, binatang kecil ini, pertunjukan munafik macam apa yang kau lakukan di sini? Kepala desa, cepat usir mereka berdua. Kalau tidak, jika atasan tahu, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Besok grup Alpha, bos besar akan datang, agar mereka melihat pemandangan kita ini. Betapa memalukannya itu bagi desa keluarga Chen kita. Cepat,
Coret nama Shuzi. Cepat suruh dia pergi. Keluarkan catatan leluhur. Cukup. Kau hanya membawa orang sebanyak ini. Aku khawatir itu tidak cukup. Ketua kami. Mengapa membuang-buang kata? Pukuli mereka. Pukul. Bajingan-bajingan ini, mereka benar-benar bisa bertarung. Apa yang harus kulakukan? Putriku, hati-hati. Ayah, Lepaskan putriku. Apa yang membuatmu begitu sombong? Apakah ini tempat bagimu untuk bertindak sombong? lepaskan ayahku. Kalau tidak kalian akan membayar harganya. Mengancam kami. Berani sekali kamu. Berani melawan ketua. Ketua wanita macam apa ini? Ini adalah desa keluarga Chen. Bahkan jika hari ini, Raja Langit sendiri datang, kau dan ayahmu tidak akan luput dari aturan Khan ini. Cambuk dia sampai mati. Berhenti. Wan Tianlai. Siapa orang ini? Tuan Wan, direktur cabang dari grup Alpha. Menyamar sebagai ketua mereka. Tinggal tunggu masuk penjara. Halo manajer umum Wang, senang bertemu Anda untuk pertama kalinya. Ini suatu kehormatan besar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari desa keluarga Chen kita, pemimpin tim pembongkaran. Nama saya Wo Dekai. Anda datang tepat waktu. Di sini, ada seseorang yang menyamar sebagai ketua wanita grup Alpha. Saya menangkapnya di tempat. Mengenai bagaimana menanganinya, Anda bisa memutuskan. Kau melakukan semua ini. Ya. Anak saya yang melakukannya. Wanita ini berkeliling menipu orang. Putraku tidak tahan lagi, jadi dia membantumu mengendalikannya terlebih dahulu. Kau, Tuan Wan, Anda tidak perlu secara khusus memuji saya. Ini semua hanyalah apa yang seorang pemimpin tim pembongkaran harus lakukan. Dasar bajingan, kau pikir kau siapa? Dan kalian sekumpulan rakyat jelata yang bodoh. Grup Alphaku, ketua wanita baru, kembali ke negara untuk mencari keuntungan bagimu. Namun kau memperlakukannya seperti ini. Sungguh binatang. Apakah itu benar? Ini, manajer umum Wang Anda pasti salah bukan? Dia hanya seseorang yang pergi ke luar negeri untuk bermain. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup Alpha? Diam, identitas ketua bukan sesuatu yang bisa kau pertanyakan. Apakah Anda salah? Dia. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Itu benar. Dia hanya punya seorang ayah tidak berguna yang memungut sampah. Saat dia sekolah, dia bahkan tidak mampu membayar uang sekolah. Apa kau salah orang? Kau bajingan, masih berani tidak menghormati ketua seseorang. Ketua, Wang Tianlai terlambat kali ini. Saya membiarkan Anda dan ayah Anda yang terhormat menderita. Mohon hukum saya. Menyinggung yang terkenal di dunia ketua sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir sepenuhnya. Anda benar-benar ketua. Menduduki rumah. Menyalahgunakan kekuasaan pribadi. Bertindak seperti tiran. Melakukan perbuatan jahat. Apakah bawahanmu menyewa pemimpin tim pembongkaran seperti itu? Kau bertanggung jawab. Ketua mohon redakan amarah Anda. Ketua bawahan Anda salah. Bawahan Anda akan segera memakatnya. Dan ke seluruh kabupaten, seluruh kota mengeluarkan seruan. Orang ini tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tidak. Ketua-ketua, saya buta akan nilai sejati. Saya pantas menerima ini. Tuan mohon berikan saya jalan untuk bertahan hidup. Ya benar. Anak saya masih muda. Dia tidak tahu apa-apa. Hanya, tolong maafkan dia kali ini. Gadis kecil tidak. Ketua bagaimana menurut Anda? Kita semua masih keluarga kan? Benar kan? Rumah ayahmu masih milik ayahmu. Kamu, Chen Xingnan tercatat dalam silsilah keluarga. Xiangnan, sangat berprestasi. Tepat sekali. Kau menindas ayahku seperti ini. Mendorongnya ke jalan buntu. Mengapa kau tidak berpikir saat itu bahwa kau dan dia berasal dari desa yang sama dan adalah keluarga? Kau punya sedikit uang haram, dan kau pikir kau hebat.
Bahkan jika kau adalah Presiden Amerika Serikat hari ini, kau tidak akan berani memenjarakan saya. Itu benar. Mulai sekarang saya hidup menganggur dan menunggu mati. Saya tidak akan tunduk padamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kulakukan padamu? Apa kau pikir aku tidak bisa mengetahui tentang pencurianmu? Aku tidak bisa mengetahuinya. Selama bertahun-tahun, uang yang dikirim ketua ke rumah, semuanya dicuri di tengah jalan oleh Hu Dece dan Chen Haoyang. Semua bukti ada di sini. Semuanya sudah diserahkan kepada polisi, dan surat perintah penangkapan telah diajukan. Sudah selesai. Cepat. Begitu banyak uang. Baru setengah tahun, dan dia mengirim begitu banyak lagi. Bagaimanapun mulai sekarang, uang yang dia kirimkan kepada ayahnya yang cacat, semuanya akan menjadi milik kita saudara-saudara. Saya bilang beberapa tahun lalu, bagaimana kedua orang ini tiba-tiba menjadi kaya. Aku bahkan memuji mereka, mengatakan putra Wutua sangat menjanjikan. Jeti, mereka mencuri uang gadis itu, yang dikirim ke Xiaozhe. Mereka bertindak tidak manusiawi. Orang ini. Dulu kau menindasku, dan aku menoleransinya. Tapi kau sama sekali tidak seharusnya menindas ayahku. Kau mencuri uang ayahku, membuatnya sangat menderita. Dia bahkan tidak punya uang untuk pengobatan atau makanan. Kalian bajingan. Sepupu. Saya salah. Mohon jangan kirim saya ke kantin. Saya benar-benar salah. Selama bertahun-tahun ini, setiap jumlah uang yang kukirimkan kepada ayahku memiliki catatan rinci. 5 tahun, 3.710.000. Kalian semua bisa merenung perlahan di penjara. Jangan sentuh anak saya. Jangan sentuh anak saya. Ibu. Kamu tidak bisa memperlakukan adikmu seperti ini. Apa yang kau katakan? DJ adalah adikmu. Adik laki-laki. Ada apa ini? Adik laki-laki. Tapi itu tidak pernah disebutkan. Adik kembarmu. Anakku, selama bertahun-tahun ini, ibu telah mencarimu. Surga membalas mereka yang bekerja keras. Ibu akhirnya menemukanmu. Putriku, ini benar-benar kamu. Lepaskan aku. Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Jangan gelisah. Dengarkan ayah. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ibumu melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah Dikai. Dan yang lainnya adalah kamu. Wutua, bagaimana kamu punya putri lain? Tepat sekali. Ini, Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. kami berada di rumah sakit. Kami bahkan sudah memilih nama. Namamu adalah Wu Dikai, kakak perempuanmu. Bernama Sukaki. Yawu Shukai. Awalnya keluarga kami akan hidup bahagia. Langit tidak berpihak. Sebuah kebakaran besar menghancurkan keluarga kami sepenuhnya. Ya, kau tidak tahu. Karena aku harus menyembunyikannya. Cuilan tidak bisa menerimanya. Kenyataan bahwa dia kehilangan putrinya. Dia hampir gila selama hari-hari di rumah sakit itu. Sebagai seorang ayah, aku kehilangan putriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Aku tidak bisa menerimanya. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, langit punya mata mengizinkan kami pasangan malang ini untuk menemukan putri kami lagi. Putriku, ayah selalu memimpikanmu. Berhentilah mengarang cerita di sana. Karakter macam apa yang kau miliki? Apa kau pikir aku tidak tahu? Kamu tidak bisa memikirkan ayahmu seperti itu. Dia tidak pernah sekalipun menyerah mencarimu. Dulu, ayah berganti pekerjaan setiap hari. Kemanapun aku pergi, aku akan bertanya, siapa yang melihat putriku? Siapa yang melihat putriku? Aku bertanya begitu banyak sampai bosku kesal dan memecatku. Ketika aku pergi ke tempat berikutnya, aku terus bertanya. Aku tidak bisa meninggalkan putriku.
Dikai. Seumuran dengan anak ini. Mereka pasti saudara kandung. Wu tua. Ketika kamu masih muda, berkeliling kemana-mana. Ternyata itu untuk mencari putrimu. Itu tidak mudah. Betapa besar usahanya. Lihatlah ayahmu. Betapa dia mencintaimu. Dia sudah mencarimu selama ini. Mengapa kamu tidak segera memanggilnya ayah? Cukup. Dulu di rumah sakit. Kebakaran besar itu. Orang tua kandungku meninggalkanku di ruang bersalin. Ayahkulah yang pincang dan menyelamatkanku. Sudah berapa tahun kita sesama orang kampung? Kau sekarang datang untuk mengklaim kekerabatan. Tidakkah kau pikir kau konyol? Ibu tidak pernah berpikir kamu masih hidup. Ya. Dan hidup seperti ini sekarang adalah pencapaianku. Ini membuat kasih sayang keluargamu meluap. Bukan? Tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Situasinya mendesak saat itu. Ayahmu dan aku, setelah menyelamatkan adikmu, segera kembali mencarimu. Tapi, saat itu, kamu sudah tidak ada. Itu kamu. Kamu yang masuk saat kekacauan. Dan mencuri putriku. Api itu, untuk apa? Kamu pasti yang menyalakannya. Kamu tidak punya anak. Jadi kamu ingin menggunakan cara ini untuk merebut putriku. Katakan padaku bukan begitu. Lepaskan. Ya ampun. Apa yang terjadi? Ayah, kau baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Ayah hanya takut kamu akan disalahkan. Tidak apa-apa jika ayah sedikit menderita. Bukan apa-apa. Tidak berguna kenapa berpura-pura menjadi orang baik. Jelas itu kamu? Diam. Sebelum pergi ke luar negeri aku bersumpah bahwa setelah kembali, aku akan mengambil sikap. Tidak ada yang diizinkan untuk menindas ayahku. Dan setiap catatan tentang kau menindas ayahku, aku ingat dengan jelas. Tidak peduli seberapa baik kau berakting, atau seberapa emosional kau menjadi. Itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau egois dan jahat. Kamu. Bawa mereka pergi. Tunggu. Dikai adalah adik kandungmu. Biarkan saya bicara dengan kakak saya. Kamu tidak boleh sekejam itu. Tidak berperasaan. Dia mencuri biaya hidup ayahku. Uang penyelamat hidup ayahku. Apakah dia punya hati nurani? Bawa mereka pergi. Ibu. Nak. Deceng. Ibu. Nak. Dan kalian semua. Kalian pernah membakar bibiku sampai mati. Perkara ini, aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Mereka yang pantas dihukum, tidak satu pun akan lolos. Ayah, selama ini, putrimu telah mendengarkanmu. Tapi kali ini, putrimu ingin keras kepala. Anakku, ibu memohon padamu, tolong maafkan adikmu. Jika itu tidak cukup, ibu akan berlutut untukmu. Ayah juga akan berlutut untukmu. Kemarahan apapun yang kau miliki arahkan pada ayah. Kalau begitu berlututlah. Apa? Orang tua berlutut kepada anak-anak mereka akan disambar petir. Langit murka. Kamu adalah putri kandung kami. Bagaimana kamu bisa membuat orang tuamu sendiri berlutut padamu? Hanya seorang putri yang berlutut kepada ayahnya. Tidak ada ayah yang berlutut kepada putrinya. Tapi aku tidak akan berlutut. Gadis kecil, orang tua berlutut kepada anak-anak mereka, memperpendek umur dan mendatangkan murka Ilahi. Jika aku telah melakukan kesalahan, maka biarkan surga menghukumku. Tapi aku tidak akan pernah mengakui bahwa aku punya orang tua kandung. Aku Ken Shen-nan, hanya akan punya satu ayah. Sedangkan kau harus membayar atas perbuatan jahat yang telah kau lakukan. Berlututlah. Maafkan dan lupakan. Kami sudah tahu kami salah. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu. Karena kebodohanmu. Kau membakar bibiku sampai mati. Dan sekarang kau ingin memeras secara moral. Ayahku dan aku. Kalian orang-orang tidak bermoral. Aku akan mengirim kalian semua ke penjara. Hongbin, kita semua dari desa yang sama. Tolong bujuk putrimu agar berlapang dada dan membebaskan penduduk desa. Hongming, apa yang akan terjadi pada keluarga saya? Tolong jangan terlalu kejam.
Kami mohon padamu. Maafkan dan lupakan. Kamu adalah orang yang murah hati, jadi tolong jangan memperpanjang masalah ini. Ayah? 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 Suami, apakah kamu tahu? Tidak mati. Alangkah baiknya jika dia mati. Pihak putra kami mengatakan. Buktinya meyakinkan. Dan dia mungkin akan dipenjara seumur hidup. Satu-satunya cara membuat gadis kecil itu memaafkan dan mencabut kasusnya. Gadis kecil itu, saat dia lahir, seharusnya kita mencekiknya sampai mati. Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan putra kita. Selama gadis kecil itu mengakui keluarga kami, putra kami tidak hanya akan dibebaskan, tetapi juga menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir, menunggu keluarga kami. Tapi ini, dia tidak akan mengakui kita. Kita bisa melanjutkan acara mediasi kakakku dan membesar-besarkan masalah. Aku tidak peduli dia seorang tuan. Semakin terkenal dia, semakin menguntungkan bagi kita. Aku menolak percaya. Dia berani di depan seluruh bangsa untuk tidak mengakui aku ibu kandungnya. Selain jangka panjang, malnutrisi, gagal organ multiple, terutama di jantung dan otak. Sarafnya mungkin, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Rumah sakit akan mengadakan konsultasi bersama dan bersama-sama merumuskan rencana perawatannya. Terima kasih dokter. Selamat datang para pihak kami. Bapak Ujai Li sang ayah. Ibu Chen Cui Lan sang ibu. Dan Ibu Chen Xiangnan sang putri. Para pemegang saham utama grup juga menonton siaran langsung ini. Opini publik terakhir akan menentukan nasib ketua ini. Mari kita tunggu dan lihat. Jadi bolehkah saya bertanya kepada kedua belah pihak, apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu dimediasi? Aku ingin putriku mengakui aku sebagai ibunya. Jika putriku bisa menerimaku sebagai ayahnya, bahkan jika aku mati, aku akan beristirahat dengan tenang. Maksud Anda bahwa putri kandung Anda tidak mau mengakui Anda? Ya. Mengapa? Mungkin itu karena keluarga kita miskin. Putri kita sukses sekarang. Dan dia membenci aku dan ayahnya karena menjadi pecundang. Ibu Chen Xiangnan, apakah perkataan yang diucapkan oleh orang tua kandung Anda benar? Mereka bukan orang tua kandungku. Kamu adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuh ibumu. 24 tahun ini, ayahmu dan aku telah mencarimu. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mendengarkanmu menangis dan meratap di sini, membuat pertunjukan menyedihkan. Pihak yang terlibat, sebagai seorang putri, sebaiknya lebih mengerti dan sabar sedikit dengan orang tua, daripada sebagai Anda ketua grup Elva. Berpikir orang tua Anda berasal dari latar belakang miskin. Anda meremehkan mereka. Menjadi kaya dan tidak mengakui orang tua sendiri, itu terlalu tidak bermoral. Saya tidak mengerti juga tidak mendukungnya. Apakah aku mengakui mereka atau tidak? Apakah itu ada hubungannya dengan identitasku? Ini adalah masalah yang tidak bisa kita hindari. Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi. Menghadapi orang tua kandung yang mencari Anda selama 24 tahun, apakah Anda mengakui mereka atau tidak? Aku tidak. Zhou Zai. Anak perempuan Anda tampil di televisi itu. Putri apa yang kumiliki? Tonton televisi saja. Aku tidak.
Apakah Anda mengatakan Anda tidak mengakui orang tua kandung Anda? Kalau begitu boleh saya bertanya, Anda sebagai ketua grup Alpha, jika suatu hari Anda mengetahui bahwa orang tua kandung Anda membutuhkan uang atau sakit, apakah Anda akan membantu mereka? Mereka tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus membantu mereka? Anak domba tahu berlutut menyusu pada induknya. Gagak saja tahu membalas budi. Anda bernilai ribuan miliar. Mengapa Anda menutup mata terhadap orang tua kandung Anda, Nona Chen Xiangnan? Bolehkah saya memahaminya seperti ini? Anda kaya sekarang. Jadi, Anda tidak akan menerima orang tua Anda yang miskin. Orang-orang ini benar-benar menikmati drama ini. Apakah karena Anda kaya, bahwa Anda tidak mengakui mereka? Jelas karena Anda bersikap demikian karena orang tua kandung Anda miskin. Dan Anda takut mereka akan menghambat Anda. Apakah itu sebabnya Anda tidak mengakui mereka? Dengan kata lain, meskipun Anda kaya sekarang, Anda tidak bersedia untuk membalas budi orang tua kandung Anda. Ya. Anak ini sungguh. Mereka tidak layak, tapi mengatakan itu. Bukankah itu mengundang kritik? Tidak baik. Gadis itu telah dijebak. Bagaimana bisa kamu mengatakan kata-kata sekejam itu? Kamu terlalu menyakiti hati orang tuamu. Ibumu membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari. Hanya ingin menemukanmu. Kami tidak menginginkan apapun darimu. Kami hanya berharap kamu bisa memanggil kami ibu dan ayah. Tidakkah Anda merasa kasihan terhadap orang tua kandung Anda? Aku tidak merasakan apa-apa. Ibumu menjadi tidak stabil mentalnya karena terlalu merindukanmu dan telah dirawat di rumah sakit berkali-kali. Ayah juga. Jantungnya tidak baik. Karena kamu sakit, maka pergilah ke dokter. Tidak tahu berterima kasih tidak diakui oleh orang tua kandung. Bagaimana mereka bisa memimpin pengembangan grup? Saya sarankan agar Chen Xiangnan segera dikeluarkan dari dewan direksi dan dicopot dari jabatannya sebagai ketua. Benar. Jika mereka benar-benar orang tua kandung ketua Chen, maka dia harus ketua Chen dikeluarkan dari dewan. Rating mulai naik secara langsung. Grup Alpha, identitas ketuanya, happy-nya sudah cukup besar. Tapi belum cukup. Manfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan bom. Langsung mengonfirmasi identitas. Pihak yang bersangkutan, apakah Anda meragukan identitas orang tua kandung Anda? Kedua belah pihak yang bersangkutan, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki bukti substansial? Ya. Ya. Kalau begitu tunjukkanlah. Menurut identifikasi DNA genetik medis, Wu Jiali dan Chen Chuilan diidentifikasi sebagai orang tua kandung Chen Xiangnan. Kakak, cepat kemari dan tonton TV. Orang tua teman sekelas putra kita yang dulu. Lihat, bukankah ini kedua orang itu? Ketua grup Alpha sebenarnya adalah putri kandung mereka. Benarkah apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Mereka bahkan mengeluarkan tes paternitas. Ketua LV kembali ke negara untuk mengakui keluarganya. Sebelumnya dia meremehkan orang tua kandung miskin dan menolak mengakui mereka. Sekarang setelah tes paternitas disajikan, mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Dia adalah orang terkaya yang baru dinobatkan. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Mereka sebenarnya orang tua kandung Xiangnan. Biadab. Apakah kedua orang ini telah melakukan sesuatu yang layak untuk Shouzi dan gadis itu selama bertahun-tahun ini? Mereka tidak membesarkannya sebelumnya, tapi sekarang mereka muncul untuk mengklaimnya. Jika ini bukan biadab, lalu apa? Dulu, ketika Xiao Zai menemukan gadis itu, seluruh desa tahu, jika mereka benar-benar tidak tega berpisah dengan anak itu, mereka pasti sudah mengakui dia saat itu. Mengapa menunggu sampai sekarang? Mereka hanya ingin menggunakan acara ini untuk memeras gadis itu secara moral. Direktur, siaran langsung kita pecahkan rekor baru. Jumlah penonton daring untuk siaran langsung telah melampaui 200.000.
Cepat berikan tekanan pada pihak yang bersangkutan. Sekarang laporan identifikasi ilmiah ada tepat di depan Anda. Apakah Anda bersedia untuk melepaskan dendam di hati Anda? Mendekat dan memeluk orang tua kandung Anda dan mengucapkan salam yang sudah 24 tahun tertunda, ibu dan ayah. Para penonton yang hadir di sini, mohon berikan semangat kepada pihak yang bersangkutan. Mari kita dengar tepuk tangan. Putriku, ibu sangat merindukanmu. Terima kasih tim produksi, karena sudah membantu saya menemukan putri saya. Terima kasih semuanya. Gadis, cepat peluk orang tuamu. Cepat seka air mata ibumu. Dia sangat menyedihkan. Cepat peluk ibumu. Berikan pelukan. Berikan pelukan. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan mengakuinya. Sudah terbukti ada hubungan orang tua anak. Mengapa dia belum mengakuinya? Dia mungkin membenci mereka karena miskin. Itu keterlaluan. Aku akan memarahinya habis-habisan. Ketua LV, mengapa dia tidak mau mengakui mereka? Orang tua kandungnya sendiri. Orang macam apa ini? Orang tua Anda mencari Anda selama bertahun-tahun. Anda sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Acara itu baru saja tayang. Jumlah penonton telah melampaui 1% dari total nasional. Jumlah penonton daring langsung telah melampaui angka 500.000. Direktur, mengapa ketua ini tidak mengakui orang tua kandungnya? Anda akan menjadi kaya raya. Apakah Anda bersedia mengakui masa lalu Anda yang memalukan? Kebenaran sudah terungkap. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Putriku, kami sudah mengeluarkan laporan tes paternitas. Mengapa kamu masih menolak mengakui ibu dan ayahmu? Ibumu dan ayah mencarimu selama 24 tahun. Kami tidak mencari apapun. Yang kami inginkan hanyalah kau memanggil kami ibu dan ayah. Bahkan itu pun tidak mungkin. Pihak yang bersangkutan, apakah Anda memiliki pertanyaan tentang laporan tes paternitas? Laporan paternitas itu pasti asli. Benar, ayah jamin. Ini benar-benar asli. Tes paternitas butuh persetujuan pihak yang bersangkutan atau pengambilan sampel yang diawasi oleh pengadilan. Baru kemudian itu benar-benar sah. Kecurigaan Anda benar. Ini juga menunjukkan dia sangat menghargai kasih sayang keluarga. 24 tahun telah hilang. Nak, jika kau tidak percaya, kita bisa melakukannya di tempat. Sepertinya ayah ini sudah tidak sabar, maka tim produksi kami juga bisa mengambil sampel di lokasi. Dijamin asli dan sah. Aku tidak membutuhkannya. Tanggal pada tes paternitas ini, mengapa 5 tahun yang lalu? Sejak 5 tahun yang lalu, kamu sudah mengkonfirmasi hubungan darah biologis kita. Mengapa kamu baru menunjukkannya hari ini? Suami, apa ini? Tes DNA. Kapan kau melakukannya? 5 tahun yang lalu, aku melihat tahi lalat di telapak tangannya, dan aku sudah menduganya saat itu. Sekarang, ini berguna. Istri uang ini tidak sia-sia. Dengan ini, beraninya dia tidak mengakui saya ayah kandungnya. Selama 5 tahun ini, kamu tidak datang mengakui kekerabatan. Tetapi bahkan pada hari aku kembali ke negara ini, kamu berkolusi dengan semua penduduk desa untuk menindas ayahku dan aku. Mengapa begitu? Karena 5 tahun yang lalu, aku diterima di Harvard. Anda tidak mau membayar biaya kuliah dan biaya hidupku. Anda takut aku akan menjadi beban bagi Anda. Pada hari aku kembali ke negara ini, Anda tidak datang untuk mengakui aku karena Anda percaya rumor dan berpikir aku tidak akan menjadi apa-apa. tidak, bukan begitu. Sekarang, Anda tahu aku adalah ketua grup Alpha. Baru menunjukkan sebagai ayah dan ibu, datang mengakui saya. Apakah Anda mengakui keluarga? Anda mengakui uang. Anda hanya melakukan ini karena Anda pikir aku sukses sekarang dan ingin menuai keuntungan agar saya membuat kalian berdua menikmati masa tua. Bagus sekali. Apa gunanya melahirkan tanpa membesarkan? Mereka hanya melihat bahwa anak itu sekarang sukses dan ingin datang memetik hasilnya. Mereka seharusnya merekam semua yang mereka katakan dan lakukan di awal leluhur.
Xiaozi, dia benar-benar menderita. Tidak peduli seberapa kaya aku sekarang. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Pun aku tidak akan membantu mereka. Ini adalah jawabanku. Kedua belah pihak, mohon tenang. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di sini. Ya. Putri. Ayah punya alasan sendiri. Putri, ibu dan ayah tidak berani mengakui kamu, karena kami takut kamu akan terluka. Apakah kalian berdua memiliki rahasia yang tak terkatakan? Ya. Putriku, ibu akan memberitahumu kebenarannya. Orang yang menyulut api di rumah sakit saat itu adalah Xiao Zai. Xiao Zai yang Anda maksud. Apakah dia ayah angkat Chen Xiangnan sekarang? Ya, itu dia. Dia yang membakar rumah sakit. Anda bicara omong kosong. Kedua belah pihak mohon tenang dulu. Apakah Anda mengatakan bahwa ayah angkat Chen Xiangnan saat itu melakukan pembakaran dan membakar rumah sakit, dan kemudian di tengah kekacauan, mencuri putri Anda? Ya. Ibu dan ayah tidak berani mengakui kau, karena kami takut kau akan terluka. Lagi pula dulu, saat dia menculikmu, dia membakar rumah sakit. Apalagi yang ada, yang tidak akan dia lakukan? Ayah angkatmu Xiao Zai, dia adalah iblis. Dia membakar rumah sakit, mencurimu, dan kemudian menipumu. Saat kau kembali kami tidak berani mengakui kau. Kemudian saat kami tahu kau adalah ketua grup Alpha, dan yakin kau tidak akan diintimidasi. Saat itulah, kami akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengakui kau. Jadi ada ini. Rahasia yang tidak diketahui juga. Sebagai orang tua, saya memahami perasaan Anda. Jika bukan karena ketakutan anak itu terluka, orang tua mana yang bersedia membiarkan anaknya menderita? Tambahkan seorang tahanan. Topik ini terlalu meledak-ledak. Direktur, rating penonton kami telah menembus 2%, mendekati Galau Festival Musim Semi. Tolok ukur historis untuk rata-rata rating penonton. Penonton daring langsung telah melampaui 1 juta. Orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda ada tepat di depan mata Anda. Orang tua kandung Anda. Adapun ayah angkat Anda, dia adalah seorang narapidana, pembakar dan pembunuh. Anda tidak punya sedikit pun bukti, dan Anda hanya mengandalkan 2 orang ini untuk menyebarkan omong kosong di sini, dan Anda menilai karakter ayahku. Ini tidak adil. Fakta-fakta sudah terhampar di hadapan Anda. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan? Kan Xiangnan, Anda rusak secara moral. Mengakui seorang pencuri sebagai ayah Anda. Seorang bejat seperti Anda tidak pantas menjadi ketua grup Alpha. Kan Xiangnan, masalah menolak mengakui orang tua kandung Anda telah sampai ke markas besar. Ini telah menyebabkan grup kerusakan reputasi yang parah. Kami di sini khusus untuk menyelidiki. Hasilnya sangat mengecewakan bagi kami. Ini masalah pribadiku. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Tidak. Apakah Anda mengakui orang tua kandung Anda atau tidak? Adalah kebebasan Anda. Anda mengakui seorang pencuri sebagai ayah secara serius melanggar hati nurani moral. Apakah Anda masih tidak menyadari kesalahan Anda? Ayahku bukan seorang tahanan. Dan aku tidak salah. Anda melindungi seorang pedagang manusia dan menyakiti orang tua kandung Anda. Anda salah. Apa yang mereka katakan hanyalah ilusi. Lalu apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Tolong jangan salahkan putriku lagi. Dia hanya ditipu oleh tahanan itu dan dimanfaatkan olehnya. Bahkan tidak mengakui ayah kandung yang begitu hebat. Itu sungguh tidak manusiawi. Membantu orang jahat untuk menindas orang tua kandung sendiri. Orang macam apa itu? Ketua macam apa itu? Putri, kau tidak mau mengakui kami. Itu hanya karena kau berpikir ayah angkatmu adalah orang baik. Tapi sebenarnya selama ini, dia hanya berpura-pura. Benar. Semua penderitaan yang keluarga kita alami disebabkan olehnya. Jika Anda terus mengakui pencuri sebagai ayah, maka Dewan Direksi sekarang akan memulai putusan terhadap Anda. Cepat, ambil gambarnya. Apakah Anda akan mengakui orang tua kandung Anda dan terus menjabat sebagai ketua grup Alpha? Apakah Anda akan terus mengakui pencuri sebagai ayah dan diusir dari grup Alpha? Acara kita akan segera menjadi viral secara global. Kan Xiangnan,
Ayah angkat Anda tidak termaafkan. Mengapa Anda masih melindunginya? Bahkan sampai tidak mengakui orang tua kandung Anda sendiri. Mohon ambil sikap yang jelas. Jika tidak, segera keluar dari Dewan Direksi. Anda memaksaku. Aku memberitahu Anda. Semua keputusan yang telah aku buat tidak pernah bertentangan dengan hati nuraniku. Anda masih melindungi ayah jahat Anda. Ayahku bukan orang jahat. Mereka adalah... Semakin Anda memfitnah orang tua kandung Anda, semakin saya yakin bahwa ayah angkat Anda adalah penjahat yang tidak termaafkan. Apa yang Anda katakan? Saya katakan ayah angkat Anda memiliki karakter yang meragukan. Oleh karena itu Anda memiliki cacat kepribadian yang serius dan mengenai mantan ketua. Bapak Su Huiguang. Saya sekarang yakin bahwa kematiannya sangat terkait dengan Anda. Setelah Bapak Su Huiguang meninggal karena sakit, sahamnya secara misterius dialihkan kepada Anda. Dan baru kemudian Anda menjadi ketua kelompok. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Anda menggunakan cara khusus untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak masuk akal. Sudah diketahui umum bahwa ketua Su saat itu menghargai bakti dan karakter Anda. Itulah sebabnya dia mengalihkan saham kepada Anda. Namun sekarang, semua orang telah melihat wajah asli ayah angkat Anda yang buruk rupa. Jadi cerita yang Anda gambarkan murni dibuat-buat. Ini berarti Anda menipu ketua Su. Dan perjanjian warisan Anda memiliki masalah besar. Perlindungan Anda terhadap ayah angkat Anda, desakan tidak mengakui orang tua kandung, hanyalah karena Anda tidak ingin kehilangan kekayaan dan status yang Anda curi dengan kebohongan. Saya kira dia sangat berbakti. Dia lebih mementingkan uang daripada orang tua. Rencananya sungguh jahat. Dibesarkan oleh pedagang manusia. Apa bagusnya dia nanti? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan? Xiao Zai dan gadis itu dituduh oleh mereka memiliki motif tersembunyi. Wu Jiailei dan istrinya justru menjadi orang baik di mata mereka. Mereka sungguh memutarbalikkan fakta. Sekarang ini bukan masalah mengakui kerabat atau tidak. Sekarang saya khawatir ini akan menjadi apel. Orang-orang di internet percaya omong kosong dari pasangan itu. Sekarang beberapa orang sudah pergi ke rumah Shouzi untuk membuat masalah. Ini sarang penjahat. Hancurkan semuanya. Singkirkan bahaya bagi rakyat. Seorang penjahat membesarkan bajingan. Jadi dia pantas berkeliaran di jalanan. Hancurkan. Pembawa acara, teruslah menambah bahan bakar ke api. Rating kita melonjak. Tindakan Anda telah memicu kemarahan di dunia maya. Sebagai ketua kelompok, Anda harus menunjukkan sikap Anda dengan mengakui orang tua kandung Anda dan memutuskan hubungan dengan ayah angkat Anda. Pihak yang bersangkutan, belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Putri, kau ditipu oleh si cacat itu. Kami tidak menyalahkanmu. Putriku, cepat minta maaf kepada kelompok itu. Dan masalah ini akan selesai. Jika tidak mengakui kesalahan sekarang akan terlambat. Mata semua orang tajam. Berhentilah mencoba menyembunyikannya. Sudahlah. Jangan mempersulit putriku lagi. Siapa yang tidak membuat kesalahan saat muda? Aku mohon kepada kalian semua. Berikan saja putriku satu kesempatan lagi. Karena orang tua Anda memohon untuk Anda, maka kami akan menunjukkan keringanan. Anda harus sekarang memutuskan hubungan dengan ayah angkat Anda, memperbaiki sikap, dan secara aktif meredakan opini publik. Anda akan tetap menjadi ketua kelompok. Jika tidak dianggap mengakui musuh sebagai ayah, maka kelompok tidak hanya akan mengeluarkan Anda dari Dewan Direksi, tetapi juga menuntut Anda atas pemalsuan wasiat, keuntungan besar ilegal dan tuduhan lainnya. Menuntut Anda. Bagaimana perkembangan pengumpulan bukti? Itu masih butuh waktu. Apakah Anda menonton acara TV itu? Ya. Mereka mencoba memaksa ketua sampai mati. Jika ketua tidak menjauhkan diri, dia akan dilikuidasi. Setelah menjauhkan diri, dia akan kembali dicap sebagai tidak tahu berterima kasih. Maka kehidupan dan karir ketua akan hancur total. Percepat pengumpulan bukti. Jawab pertanyaan saya. Anda cacat. Dan karena Anda miskin, Anda tidak mampu memiliki istri. Jadi dalam hidup ini, Anda tidak mungkin bisa memiliki anak. Lalu, apakah ada kemungkinan bahwa
Anda khawatir bahwa tidak ada yang akan merawat Anda di masa tua Anda. Jadi Anda mengarahkan pandangan Anda pada Wuzili dan istrinya. Dan kedua anak mereka yang baru lahir. Jadi Anda sengaja menyalakan api, memanfaatkan kekacauan untuk mencuri salah satu, dengan tujuan agar ada yang merawat Anda di masa tua Anda. Tidak. Meskipun keluargaku miskin, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Justru karena kau miskin. Di desa keluarga Chen kami, kau satu-satunya bujangan. Kau tidak berguna dan tidak bisa mendapatkan istri. Takut tidak ada yang akan merawatmu di masa tuamu. Oleh karena itu, Jeti, kau mencuri, putriku. Aku akan mengambil tahananmu ini dan menangkapmu. Lepaskan, Jeti, kau mencuri putriku. Aku akan mengambil tahananmu ini. Kesulitan bapak tua itu. Kami para guru, semua telah menyaksikannya. Mereka justru berbalik menyalahkannya. Pencapaian siswi Chen Xiangnan hari ini sama sekali tidak terlepas dari bapak tua itu. Namun ayah yang hebat seperti itu justru difitnah sebagai narapidana. Semua orang di internet mengutuk bapak tua itu. Setuju Xiangnan akui orang tua kandungnya. Kita tidak bisa hanya diam saja. Benar, saya mengusulkan kita segera pergi ke lokasi syuting acara itu untuk membantu mereka. Ya, ayo pergi. telur-telur dilemparkan ke depan pintu Shouzi, dan rumahnya dirusak. Meskipun Shouzi miskin, dia adalah orang yang jujur. Gadis itu juga baik kepada kami. Meskipun dia bilang tidak akan ikut campur dengan kami, dia tetap membantu kami membangun kebun teh. Kita tidak bisa tidak berperasaan. Dan ayo kita pergi bersama ke lokasi syuting untuk mengklarifikasi masalah ini. Mereka menindas orang karena mereka banyak. Ayo panggil semua penduduk desa. Ayo pergi. Peristiwa 24 tahun yang lalu. Apakah sudah diklarifikasi? Mereka telah diklarifikasi. Rantai bukti. Selesai. Bagus. Segera panggil polisi. Segera ke lokasi syuting acara itu. Dan biarkan kebenaran terungkap kepada dunia. Karena kita tidak bisa membujuk putrimu. Kalau begitu mari kita lihat. Apakah kita bisa membujuk ayah angkatnya? Ayah, ayo pergi. Tidak apa-apa putriku. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu lagi. Ambillah uang ini. Ini adalah kompensasi yang diberikan keluarga kami kepadamu. Tolong berbelas kasihlah. Dan kembalikan putriku kepadaku ayam. Malang ini. Aku mohon padamu. Kembalikan putriku kepada kami orang tuanya. Ini. Aku tidak mau uang. Apa kau pikir uang ini terlalu sedikit? Ini sudah semua tabungan keluarga kami. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Orang tua Anda mengeluarkan semua tabungan mereka, dan bahkan sudah berlutut. Apakah Anda masih belum tercerahkan? Ketika mereka meninggalkan aku saat itu, mereka tidak ada hubungannya denganku. Dalam hidup ini, aku hanya punya satu ayah ini. Mereka tidak layak. Apakah kau juga membela orang tua itu? Ya, penduduk desa tidak tahan lagi. Masuklah. Bergerak. Baik, kami akan sampai di sana dalam 5 menit. Cepatlah. Han Xiangnan. Anda masih ketua grup Alpha. Jika Anda menyebabkan kerugian lebih lanjut pada grup, Anda akan bertanggung jawab penuh. Aku akan mengulangi sekali lagi. Ayahku bukan seorang tahanan. Kebakaran saat itu sama sekali tidak disebabkan olehnya. Kau. Kami menerima kiriman video dari seluruh internet dan memilih 2 teratas. Video berdasarkan suka. Untuk diputar bagi semua orang di sini. Silakan lihat layar lebar. Ini sarang lama seorang tahanan. Singkirkan bahaya bagi rakyat. Sampan yang dibesarkan oleh seorang tahanan seharusnya dibiarkan berkeliaran di jalanan. Hancurkan. Hukum berat seorang tahanan. Hakimi putri durhaka itu. Hukum berat seorang tahanan. Hakimi putri durhaka itu. Dasar binatang. Orang tuamu melahirkanmu dan memberimu kehidupan. Apakah ada kebaikan yang lebih besar dari ini? Sangat tidak berbakti. Hati-hati kau bisa tertabrak mobil saat keluar. Grup Alpha harus hari ini memecat sampah ini.
Setelah melihat video-video ini, apa pendapatmu? Sangat membosankan. Anda sudah tidak tertolong lagi. Dia sudah tidak lagi cocok untuk melanjutkan bekerja di perusahaan Alpha. Tim program kami melakukan jajak pendapat daring. Sampai sekarang, 5 juta orang telah berpartisipasi. Yang mendukungmu mengakui orang tua kandungmu. Mencapai 97%. Anugerah kelahiran lebih besar dari surga. Inilah yang diinginkan rakyat. Sangat penting bagimu untuk mengakui mereka. Karena Anda tidak mau mengakui anugerah kelahiran ini, grup akan mengikuti sentimen publik. Dan dengan ini mengumumkan, Aku Ken Xiangnan dalam hidup ini. Semua yang telah aku lakukan, tanpa rasa malu pada hati nuraniku. Membesarkan lebih baik daripada melahirkan. Jika seseorang melahirkan, tetapi tidak membesarkan, sebuah jari yang terputus bisa membalasnya. Putriku, ayah akan membayarnya untukmu. Ayah, lepaskan. Nak, berhenti. pembawa acara. Apakah ini Anda yang mengatur? Aku tidak tahu. Itu tidak diatur olehku. Terjadi kecelakaan. Cepat potong ke iklan. Tidak, Direktur. Polisi baru saja menelepon dan mengatakan, mereka akan menangkap 2 pembunuh dan pembakar di tempat. Bukan 1 tapi 2. Sudah berakhir. Siapa yang kau coba takuti? Jika kau berani hentikan. Apa yang aku berutang padamu? Aku akan membayar semuanya sekarang juga. Nak, tolong jangan lakukan hal bodoh. Nak, bagaimana kau bisa begitu bodoh? Demi 2 binatang. Kau akan memotong tanganmu sendiri. Apakah itu sepadan? Nona muda, meskipun Anda melakukan ini, demi reputasi ayah Anda tetap tidak seharusnya melakukan hal sebodoh itu. Siapa kalian semua? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kami adalah penduduk desa dari desa keluarga Chen. Kami di sini untuk bersaksi bagi Ayan dan anak itu. Ya, kami di sini untuk bersaksi bagi mereka. Kesalahan kedua orang ini sudah ditetapkan. Apa yang kalian rakyat jelata yang tidak patuh ini punya untuk disaksikan? Kalian orang kaya punya liku-liku sendiri. Kami rakyat biasa tidak mengerti. Tapi sejak gadis itu kembali ke desa, dia mulai membangun kebun teh untuk kami dan memperbaiki jembatan serta jalan. Gadis sebaik itu jelas bukan sampah seperti yang kalian tuduhkan. Kehendak rakyat sudah jelas. Kalian semua masih mencoba membersihkan nama kedua orang ini. Desa Keluarga Chen, tanda tangan dari 511 kepala keluarga warga desa untuk bersaksi bagi Chen Hongmin dan putrinya. Jangan takut, Nak. Warga desa sekalian akan selalu berdiri di sisi Anda. Dan kami adalah guru sekolah menengah dari kota Xinxi. Xiangnan adalah murid kami. Dan ayahnya adalah salah satu orang yang paling kami kagumi dalam hidup kami. Apa orang-orang yang paling dikagumi? Kalian membela ayah jahat ini. Kalian sama sekali tidak pantas menjadi guru. Ini adalah surat utang yang dipinjam ayahnya. Selama 3 tahun sekolah menengah Chen Xiangnan. Total ada 53 lembar. Setiap sen di dalamnya adalah untuk biaya sekolah putrinya dan biaya buku pelajaran. Dan ini adalah surat-surat terima kasih yang ditulis oleh anak-anak miskin itu yang menyelesaikan studi mereka setelah menerima bantuan dari Xiangnan. Kami hanya membawa sebagian kecil. Setiap surat dipenuhi dengan harapan dan rasa terima kasih anak-anak. Ayah dan anak seperti itu mungkin menjadi pendosa yang kau bicarakan. Dan bagaimana mungkin mereka menjadi bajingan durhaka yang kau klaim? Tepat sekali. Kalian semua, apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian semua sudah gila? Mengapa membantu tahanan ini? Bagus kau bajingan tak tahu berterima kasih. Bukankah kau bilang kebaikan kelahiran dibayar dengan memotong jari? Ayo potong. Kau sebenarnya membuat putri kandungmu sendiri memotong jarinya sendiri. Kalian tidak layak sebagai orang tua. Itu binatang. Itu kemauannya sendiri. Cukup. Ayah, Jangan paksa putriku lagi. Bukankah kalian ingin pembayaran? Bukankah kalian ingin memotong tangan? Kalian bisa memotong kedua tanganku. Potong semuanya. Apakah itu cukup? Berhentilah berpura-pura jadi korban di sini. Dulu, kau yang menculik putriku. Kau yang membakar rumah sakit. insiden 24 tahun yang lalu sudah diklarifikasi. Kalianlah yang menyulut api itu. Kau memfitnahku. Ada keadilan di atas.
Setelah bertahun-tahun, apakah kau pikir apa yang kau lakukan bisa disembunyikan dari semua orang? 24 tahun yang lalu, Anda melahirkan sepasang anak kembar naga Phoenix. Pada hari itu, kebakaran besar terjadi di ruang bersalin. Anda meninggalkan bayi perempuan itu dan melarikan diri dengan bayi laki-laki itu. Awalnya kalian menggunakan kartu identitas palsu untuk mendaftar. Selama bertahun-tahun, Anda tidak pernah ditemukan karena Anda adalah orang tua biologis ketua. Maka yang menyulut api dan melarikan diri saat itu adalah Anda. Kau melakukan pembakaran, penelantaran, dan pembunuhan berencana. Kau telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Apel, Kami tidak sengaja melakukannya. Situasinya mendesak saat itu. Itu karena kami tidak punya waktu. tidak sempat. Tidak sempat. Anda bisa membawa putra Anda dan melarikan diri. Tapi Anda meninggalkan putri Anda. Benarkah kau lebih pilih anak laki-laki? Menyelamatkan anak laki-laki tapi tidak anak perempuan? Atau kau sengaja tidak menyelamatkannya? Jangan mempersulit pasangan malang ini lagi. Api itu dulu tidak hanya memiliki api terbuka tetapi juga asap tebal. Bahkan orang normal dalam keadaan seperti itu sama sekali tidak akan bisa mengetahui arah, apalagi menyelamatkan seseorang. Bagus sekali. Orang normal tidak bisa melakukannya. Tapi Chen Hongming melakukannya. Saya bertanya kepada Anda, jika Chen Hongming sengaja menyulut api untuk mencuri seorang anak, lalu mengapa dia mempertaruhkan nyawanya dan bergegas masuk ke gedung yang terbakar? Kalian berdua yang terus-menerus berbicara tentang kebajikan dan moralitas sebagai orang tua kandung, bisakah kalian melakukan itu? Kau pasti menerima keuntungan darinya. Itulah sebabnya kau berbicara untuknya. Apa yang kau katakan? Kami tidak akui sama sekali. Bukankah kau bilang dia menerobos api untuk menyelamatkan seseorang? Apa gunanya hanya bicara? Jika kau begitu mampu tunjukkan buktinya. Bukankah Anda ingin bukti? Ini adalah buktinya. Ayah? Tidak heran, Anda selalu hanya memakai lengan panjang. Anda juga bilang Anda takut dingin. Mengapa Anda terluka begitu parah? Dan Anda tidak memberitahu aku? Ayah tidak ingin memberimu beban psikologis apapun. Aku minta maaf. Putri Anda benar-benar tidak tahu. Aku minta maaf. Sepertinya kami salah paham. Seorang ayah yang hebat. Bukankah Anda ingin bukti? Ini adalah buktinya. Anda melukai ayahku, membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Aku tidak akan memaafkan Anda. Sekarang, apakah Anda mengakui kesalahan Anda atau tidak? Saya tidak bersalah. Kesalahan apa yang harus saya akui? Saya hanya tidak sengaja merokok. Saya tidak sengaja melakukannya. Akhirnya, kau akui kebakaran 24 tahun lalu, disebabkan olehmu. Aku. Apa saya mengatakan itu? Apa yang saya katakan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah siaran langsung nasional sekarang. Berpura-pura bodoh tidak ada gunanya. Ini masih pemerasan moralmu, ketua kami. Trik yang direncanakan. Tidak. Saya hanya tidak sengaja. Kau adalah darah daging kami. Bagaimana kau bisa membantu orang luar untuk menghadapi orang tuamu sendiri? Kau akan disambar petir dari langit. Berdasarkan akal sehat logika dan hukum, ketua bisa menolak. Sekarang Anda telah melanggar hukum. Anda telah melarikan diri selama 24 tahun. Anda akui kesalahan hari ini atau tidak? Kalian semua bersekongkol. Kalian semua bersama-sama membuli kami sepasang. Saya tidak akan mengakuinya lagi. Putri ini. Saya tidak menginginkannya lagi. Saya takut pada kalian semua. Baiklah, apakah kalian puas? Kau bajingan tak tahu berterima kasih. Aku memberitahumu. Bahkan jika kau ingin mengakuinya sekarang, aku tidak akan mengakuinya. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Dan benar-benar dipermalukan. Kau hanya ingin keuntungan, kan? Sebutkan hargamu. Kamu mengatakan itu. Kamu dilahirkan. Diberi kehidupan. Aku. Kamu. Kamu berikan saya 50 juta. Suami. Kekayaan bersihnya setidaknya ratusan miliar. Kami hanya meminta 50 juta. Itu terlalu sedikit. Tepat sekali. Kamu berikan saya 500 juta. 500 juta.
Mulai sekarang, kami tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Perubahan wajahmu benar-benar cepat. Keserakahan adalah tujuan sejati mereka. Kami semua ditipu oleh mereka. Baiklah, 500 juta aku akan memberikannya padamu. Ini adalah cek senilai 500 juta. Ini bisa dicairkan di bank manapun, seluruh negeri. Benar-benar 500 juta. Putri, Anda membiarkan mereka lolos terlalu mudah. Putriku, Apakah kau puas? Saya punya satu permintaan lagi. Tidak tahu malu. Ketua sudah memberi Anda 500 juta. Dan Anda masih berani menuntut. Mengapa saya tidak berani memintanya? Saya berani memintanya. Ini semua yang pantas saya dapatkan. Anak saya dipenjara oleh kalian. Kalian keluarkan surat pernyataan. Dan cabut kasusnya. Maka kita impas. DC melanggar hukum. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tidak. Kau harus melepaskan putraku. Jika tidak, aku akan menghantuimu seumur hidupku. Kau dan si lumpuh ini tidak akan pernah tenang. Karena kalian berdua sangat ingin bertemu putra kalian, maka aku akan mengirim kalian untuk bersatu kembali sebagai keluarga. Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan itu? Chen Chuilan, di lokasi pembakaran 24 tahun yang lalu, sidik jari yang terkumpul cocok dengan milik Anda, dan ada saksi mata di lokasi kejadian. Buktinya meyakinkan, kalian berdua dicurigai, pembunuhan, pembakaran, dan pemerasan miliaran. Dan dengan ini ditangkap serta dibawa pergi. Lepaskan aku, nak. Kau lepaskan aku. Berikan ayah kesempatan lagi. Ampuni kami. Ketua. Jadi kaulah di balik ini, menciptakan opini publik dan mengipasi api. Semua demi menurunkan harga saham grup dan memanipulasi pasar. Aku. Bawa dia pergi. Serahkan mereka kepada pihak berwenang untuk penyelidikan dan penanganan. Ketua, terima kasih telah memberantaskan Kerbagi Group. Anda adalah pemimpin yang paling cakap yang pernah saya lihat. Tuan yang terhormat, kesalahpahaman kami terhadap Anda. Kami menyampaikan permintaan maaf kami yang tulus. Anda adalah ayah terhebat di dunia ini. Kami menghormati Anda. baguslah kesalahpahaman ini terselesaikan. Terselesaikan itu bagus. Ketua, saat ini siaran langsung daring. Jumlah penonton sudah mencapai 5 juta. Dan secara daring, putaran pemungutan suara baru telah diluncurkan. Inilah yang Anda sebut kehendak rakyat. Sekarang seluruh jaringan sedang menonton siaran langsung ini. Jumlah peserta pemungutan suara telah melampaui 10 juta. Mereka yang mendukung Bapak Chen Hongming yang terhormat telah mencapai 99% dari seluruh jaringan. Adapun mereka yang mendukung Wu Jiailei dan istrinya. Para guru sesama warga desa, terima kasih. Kebaikan kalian. Aku Ken Shangnan akan mengingatnya dalam hatiku seumur hidup ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tolong cepat bangun. Apa yang telah kami lakukan dan kesulitan yang telah kami alami jauh tidak sebanding dengan milik ayahmu. Dedikasi kepadamu selama 24 tahun terakhir. Ayahku, kau merasakan semua kepahitan di dunia ini. Kau menggunakan segalanya untuk membesarkanku. Untuk yang melahirkanku dan membesarkanku. Seseorang dapat membalasnya dengan nyawa. Kepada mereka yang melahirkanku tetapi tidak membesarkanku. Seseorang dapat membalasnya dengan memotong jari. Mereka yang tidak melahirkanku atau membesarkanku. Bagaimana aku bisa membalasnya? Ayah, putrimu bersujud kepadamu.
putriku. Ayah, Tetua Chen, Ayah punya putri sepertimu. Dalam hidup ini, itu sepadan. Tuan tua. Ayah,